sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Riau, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Barat, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bupati Wali Kota, serta para pimpinan Forkopimda seprovinsi Riau, seprovinsi Aceh, dan seprovinsi Sumatera Barat, para penerima sertifikat, serta hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang kami ucapkan dalam acara
penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Riau, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Bapak M. Syahrir, APTNH SHMM, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati para pejabat tinggi media, para staf khusus, para tenaga ahli menteri, Bapak Gubernur untuk Provinsi Riau diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakili, Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, para pejabat tinggi Pratama, para Kakanwil, BPN Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, kemudian para wali kota bupati seprovinsi Riau, Aceh dan Sumatera Barat atau yang mewakili, anggota Forkompinda seprovinsi Riau, Aceh dan Sumatera Barat atau yang mewakili, instansi terkait yang kami undang yaitu BPKH, kemudian Dinas Perkebunan, PU, dan para pejabat administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini secara virtual, baik secara Zoom maupun channel YouTube Kementerian ATR BPN. Dapat kami laporkan Bapak Menteri bahwa Provinsi Riau luas daratnya itu kurang lebih 9,1 juta hektar. Dari luas darat itu kawasan hutan itu lebih banyak yaitu 5,3 juta hektar. Kurang lebih 58% dari darat itu adalah kawasan hutan. Kemudian luas APL-nya itu hanya 3,7 juta hektar atau 41,31%. Kemudian di dalam APL itu ada PIP, yaitu seluas kurang lebih 414 hektar, 414.000 hektar atau 4,56%. Dari luas APL yang kami sampaikan tadi, Bapak Menteri, terdapat kurang lebih 2,8 juta bidang tanah yang harus kita daftarkan. Yang sudah kami daftarkan yaitu baru 60,12% seprovinsi Riau. Jadi masih kurang 39,8% lagi, yaitu dengan angka kurang lebih sekitar 1,1.504.162 bidang. Ini kalau kita mau selesaikan tahun 2024, Pak Menteri, kami targetkan satu tahunnya itu 384.000 bidang. Tahun ini kami mendapatkan target 300 bidang tahun 2021 ini. Tapi dari 300.000 bidang itu karena COVID maka direvisi menjadi 286.227 bidang. Dan terrealisir baru 88% sampai saat ini. Kemudian pada kesempatan ini yang akan kami serahkan itu sebanyak 78.000 sertifikat seprovinsi Riau. Perlu juga kami sampaikan Bapak Menteri bahwa kegiatan ini diikuti oleh 12 kabupaten kota seprovinsi Riau yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Perlu kami tambahkan juga, Bupati Wali Kota yang telah memberikan keringanan BPHTB dari 12 kabupaten kota, itu baru 4 kabupaten kota, yaitu Wali Kota Dumai, Wali Kota Pekanbaru, Bupati Pelalawan, dan Bupati Rohil. Sedangkan 8 kabupaten kota mungkin
akan menyusul untuk memberikan keringanan BPHTB kepada masyarakatnya. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kendala yang kami hadapi sekarang, kendala utama itu sangat klasik, yaitu masyarakat keberatan dengan pajak itulah, dengan pajak BPHTB. Jadi sertifikat itu kita terbitkan, mereka tidak mau mengambil sertifikat itu karena pajaknya terlalu besar. Nah, oleh karena itu kami minta 8 bupati wali kota ini yang belum memberikan keringanan BPHTB untuk pendaftaran pertama kali, agar supaya bisa memberikan keringanan. Demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Kami mohon Bapak dapat memberikan kata sambutan dan arahannya. Sebagai penutup ada pantun, karena di sini daerah Melayu. Hantaran berisi pinang sirih, bertanda adat menghimpun kerabat. Kami ucapkan terima kasih, penyerahan sertifikat dilakukan sesuai amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan PLT Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Bapak Dr. Agustiarsyah, SSIT, SHMP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri ATR BPN. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Aceh, Bapak Asisten. Yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda Provinsi Aceh, Bapak Kajati atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Ketua DPRA atau yang mewakili, yang kami hormati juga seluruh wali kota, bupati yang hadir, juga asisten administrasi umum, yang kami hormati juga seluruh pejabat administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh, para Kakanwil yang hadir melalui Zoom, kemudian Gubernur Riau dan Gubernur Sumatera Barat, seluruh pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang kami hormati, izinkan kami melaporkan. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat sehingga bersama-sama pada hari ini kita bisa mengikuti acara penyerahan sertifikat program strategis nasional Kementerian ATR BPN, lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Barat. Salawat serta salam tidak lupa kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Bapak Menteri, kami laporkan dalam kegiatan hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat kembali menyerahkan sertifikat hasil kegiatan PTSL kepada masyarakat. Provinsi Aceh dengan luas wilayah 58.376 km persegi terdapat 23 kabupaten kota. Yang dari 23 kabupaten kota saat ini 21 sudah mempunyai kantor pertanahan definitif, sementara 2 lagi, Subul Salam dan Benar Meriah, masih merupakan kantor perwakilan. Estimasi kami bahwa jumlah bidang di seluruh Provinsi Aceh itu sejumlah 3,2 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1.360.495 bidang. Artinya bahwa ada sekitar 21,6% dari kegiatan-kegiatan tersebut itu sebanyak 294.000 atau 816 bidang merupakan hasil PTSL sejak 2017. Tahun ini Aceh mendapatkan target yang lebih banyak dan kita sudah
menyelesaikan seluruh kegiatan ini sebanyak 100%. Kegiatan penyerahan hasil program PTSL pada hari ini merupakan bagian dari langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN yang pada saat ini yaitu untuk kantor pertanahan Aceh Besar diserahkan sebanyak 5.130, untuk kantor pertanahan PD sebanyak 4.475, untuk Biren 5.527, Aceh Utara 3.715, Aceh Timur 3.415, Aceh Tamiang 2.101, dan Singkil 637. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, bahwa di akhir tahun 2021 ini beberapa kegiatan strategis selain PTSL kita juga melaksanakan kegiatan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah ini saat ini sudah mencapai 99% kegiatan, dan di dalam minggu ini kita akan menyelesaikan kegiatan ini 100%. Dari kegiatan redis ini, sebagian besar itu merupakan amanat MOU Helsinki, yaitu bidang-bidang tanah ini diredistribusikan kepada sebagian mantan kombatan dan sebagian adalah korban konflik dan masyarakat umum. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, bahwa ini merupakan capaian bersama. Kita mengetahui bahwa dengan kendala COVID pun target-target PTSL dan target redistribusi yang merupakan amanat dari MOU Helsinki ini bisa kita laksanakan dengan baik. Tentunya ini berkat dukungan seluruh bupati, wali kota, dan seluruh Forkopimda baik yang di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Selain itu, bahwa beberapa kegiatan akses reform dari kegiatan redistribusi ini juga kita laksanakan di beberapa daerah. Contohnya adalah pemberdayaan komoditas kopi Robusta di Aceh Timur dan pemberdayaan komoditas serai wangi di PD Jaya. Kegiatan ini diinisiasi melalui gugus tugas reforma agraria, di mana kami laporkan juga bahwa sejak awal tahun lalu, 23 kabupaten kota di Aceh itu sudah terbentuk gugus tugas reforma agraria. Artinya melalui gugus tugas reforma agraria, pemberdayaan tanah-tanah redis ini bisa terus dimonitor dan ditingkatkan lebih baik, sehingga bukan hanya masyarakat memperoleh sertifikat, tetapi mendapatkan akses sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang menerima sertifikat. Kemudian kami laporkan yang terakhir, Pak Menteri, Pak Gubernur, bahwa salah satu kota dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, yaitu Langsa, pada tahun ini, tepat jadi bulan lalu, sudah menjadi kota lengkap yang pertama di Aceh. Bahwa artinya seluruh bidang tanah yang ada di kota Langsa sudah terpetakan dan sudah tersertifikatkan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain, sehingga dengan sudah terpetakan, maka seluruh informasi pertanahan dapat disajikan dengan baik. Demikian laporan dari kami, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, serta seluruh unsur Forkopimda dan juga seluruh masyarakat Aceh, dan Bapak Ibu yang hari ini mendapatkan manfaat dari penyerahan sertifikat. Demikian laporan kami, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Bapak Saipul SPMH, kami silahkan. Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera. Maaf, kami ulangi, Bapak Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak-Bapak pejabat tinggi Madya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Bapak Gubernur Provinsi Aceh, Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Ibu
Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu penerima sertifikat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat kepada rakyat secara virtual. Bapak Menteri yang kami hormati, pada kesempatan ini ingin kami laporkan bahwa estimasi jumlah bidang tanah di Provinsi Sumatera Barat 4.677.962 bidang. Jumlah bidang terdaftar dari tahun 1960 sampai tahun 2021 sebanyak 1.002.481 bidang atau 21%. Yang belum terdaftar 3.675.881 bidang atau 78,6%. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2021 ini target pendaftaran tanah sistematis lengkap di Sumatera Barat, target PBT-nya 96.665 bidang. Sertifikat hak atas tanahnya semula 30.000 bidang. Karena ada refocusing, sehingga sertifikat hak atas tanah menjadi 27.453 bidang. Adapun realisasi di Provinsi Sumatera Barat, peta bidang pendaftaran tanah, PBT-nya 96.665 bidang atau 100%. Sertifikat hak atas tanah sampai hari ini sudah mencapai 27.429 bidang atau 95,75%. Bapak Menteri yang kami hormati, jumlah sertifikat tanah PTSL tahun 2021 ini yang akan diserahkan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.000 sertifikat yang tersebar pada 15 titik di Provinsi Sumatera Barat. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan para hadirin yang berbahagia, adapun hambatan, kendala dan masalah yang dihadapi jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kepemilikan tanah di Provinsi Sumatera Barat sangat spesifik, yang merupakan tanah milik adat atau ulayat dengan karakteristik berupa tanah kepemilikan bersama atau komunal. Oleh karena itu, kami berharap ke depan pada kami, jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dapat diberikan kebijakan khusus dalam rangka pendaftaran tanah milik masyarakat adat di Sumatera Barat, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dari masyarakat akan kepastian hukum hak atas tanahnya tanpa mengurangi kearifan lokal masyarakat adat di Sumatera Barat. Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati di seluruh Sumatera Barat atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan selama ini kepada kami, sehingga pelayanan pertanahan di Sumatera Barat dari hari ke hari semakin baik. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, dengan hormat kami mohon berkenan Pak Menteri untuk dapat memberikan sambutan, arahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pertanahan yang lebih baik dan berkualitas di Provinsi Sumatera Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur SF Haryanto MT. Kami silakan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur yang sedia kalanya beliau hadir bersama kita
karena ada tugas di luar kota, Pak Gubernur menunjuk saya, mewakili saya dan untuk membacakan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Gubernur Aceh, yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati para staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau yang atau mewakili, yang kami hormati Bupati dan Wali Kota seprovinsi Riau, Aceh dan Sumbar atau yang mewakili, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Aceh, Sumbar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Aceh dan Sumbar berserta jajaran, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota seprovinsi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kota seprovinsi Riau, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota, yang kami hormati Bapak Ibu penerima sertifikat hak atas tanah seprovinsi Riau, serta hadirin yang menyaksikan secara live yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan kurnia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah objek reforma agraria untuk rakyat secara virtual seprovinsi Riau. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir akhirat. Amin ya robbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas capaian kinerja yang diraih oleh Kementerian ATR BPN, Kanwil BPN Provinsi bersama-sama dengan Kantor Pertahanan Kabupaten Kota seprovinsi Riau yang telah sukses dalam melaksanakan program strategis nasional pendaftaran tanah, yaitu program PTSL di wilayah Provinsi Riau. Capaian tersebut menjadi berkah bagi kita semua, khususnya masyarakat Provinsi Riau. Bapak Menteri serta Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kegiatan acara pada hari ini yaitu penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual seprovinsi Riau tahun 2021 sebanyak 78.000 sertifikat seperti yang telah disampaikan Bapak Kakanwil BPN tadi. Kami atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas penyerahan sertifikat tanah yang telah diterima kembali oleh masyarakat Riau. Dengan sertifikat ini, masyarakat telah mendapat kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau terus mendorong masyarakat agar mensertifikatkan tanahnya dengan menginstruksikan kepada kepala daerah agar terus melakukan sosialisasi arti pentingnya sertifikat bagi masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk dukungan dari keseriusan pemerintah daerah dalam rangka kelancaran transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Kegiatan sertifikat tanah sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan reforma agraria di Provinsi Riau. Kami sangat setuju dan akan menerima perhatian dari para bupati wali kota di seluruh Provinsi Riau agar memerintahkan segenap jajarannya untuk dapat memberikan bantuan, dukungan teknis, serta menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Biaya-biaya persiapan pendaftaran tanah yang diperuntukkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, kegiatan sertifikat tanah yang tidak dianggarkan melalui APBN, selanjutnya kami minta dan memohon kepada Wali Kota Bupati Provinsi Riau untuk merumuskan kebijakan mengenai keringanan penetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dengan menerbitkan perwako perbub. Kepada Bupati Wali Kota yang telah menerbitkan kebijakan tersebut, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
Bapak Menteri serta Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap program ini terus berjalan dengan baik karena bermanfaat dan sangat membantu masyarakat di Provinsi Riau. Karena sertifikat tanah tersebut bukan hanya sebatas legalitas saja, tetapi juga bisa menjadi anggunan untuk mengajukan kredit di perbankan. Semoga dengan adanya sertifikat tanah ini, masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik sebagai permodalan. Modal usaha bukan digunakan untuk kepentingan yang konsumtif, tetapi harus yang berproduktif. Selanjutnya, kami juga mohon kepada perbankan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait agar dapat memberikan kemudahan akses untuk permodalan dan pendampingan dalam berusaha bagi masyarakat agar masyarakat Riau bisa berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul sebagai yang tertuang dalam misi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Bunga seroja cantik di semat, hiasan kian di lembaga adat. Hak atas tanah dijadikan sertifikat, bentuk komitmen negara untuk rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 13 Desember 2021, Gubernur Riau tertanda Haji Samsuar. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, kami silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang kita banggakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Haji Sofyan Jalil, bersama seluruh keluarga besar Kementerian ATR, Badan Pertanahan Nasional. Yang saya hormati kolega saya, Gubernur Riau atau yang mewakili Gubernur Sumatera Barat, beserta seluruh jajaran Forkopimda di wilayah masing-masing. Yang saya hormati unsur Forkopimda Pemerintah Aceh, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanahan Aceh dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Kantor Wilayah BPN Riau, dan keluarga besar Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku penerima sertifikat tanah program PTSL, Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan yang baik ini dalam rangka acara seremonial penyerahan sertifikat tanah oleh Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Republik Indonesia sebagai bagian dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau program PTSL. Salawat beriring salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak Menteri, tamu hadirin undangan yang kami muliakan, penyerahan sertifikat tanah dalam program PTSL ini bukanlah yang pertama kali di Aceh. Sejak program ini diluncurkan Bapak Presiden tahun 2017,
sudah sangat banyak tanah, lahan di Aceh yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN. Tentu saja ini sebuah langkah yang sangat positif, sebab kebijakan ini turut memberi kepastian hukum bagi status kepemilikan tanah masyarakat, utamanya di Aceh. Dengan terbitnya sertifikat ini, sengketa dan konflik pertanahan juga dapat kita minimalisir dan insya Allah akan hilang pada saatnya. Praktek mafia tanah juga dapat kita bendung, sehingga status tanah yang dimiliki masyarakat tidak mudah untuk diganggu, dipindah tangankan secara ilegal. Pemerintah Aceh mendukung penuh langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, yang begitu serius menjalankan program PTSL ini. Hadirnya program ini tentunya dapat menjawab banyak persoalan tanah atau lahan warga, khususnya di Aceh, yang belum bersertifikat, sekaligus menjawab kekhawatiran warga terhadap keabsahan aset yang mereka miliki. Karena itu, pemerintah Aceh mendukung penuh kebijakan ini. Bentuk dukungan pemerintah Aceh kami buktikan dengan mengalokasikan anggaran melalui Dinas Pertanahan Aceh untuk kegiatan sertifikasi tanah milik masyarakat miskin di daerah Aceh. Langkah ini tidak lain untuk menjamin agar setiap keluarga miskin di Aceh yang memiliki tanah mendapatkan legalitas atas kepemilikan asetnya. Sejak Maret tahun lalu, pemerintah Aceh juga telah meluncurkan aplikasi SIM Tanah atau Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang dibuat untuk mendukung terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi terpadu terkait tanah masyarakat. Aplikasi SIM Tanah ini juga efektif dalam membantu penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Aceh. Dengan program dan kebijakan ini, kami optimis masalah sertifikasi tanah di Aceh dapat kita tuntaskan lebih cepat, insya Allah. Pada tahun ini kita berharap ada sekitar 70.000 lahan tanah di Aceh yang bisa mendapat sertifikat dari BPN. Dan pada tahun 2024 diharapkan semua tanah di Aceh yang sudah jelas pemiliknya akan mendapat sertifikat dari program PTSL ini. Bapak Menteri serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, saat ini pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota juga sedang menyiapkan tanah dan lahan untuk mantan kombatan, tapol, napol, dan korban konflik sebagai amanah dari kesepakatan perdamaian Aceh. Penyediaan sertifikat tanah tersebut sangat kami harapkan bisa menjadi bagian dari program PTSL ini. Saat ini, tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama gugus tugas Reforma Agraria Aceh sedang melakukan inventarisasi atas tanah dan lahan yang akan diserahkan. Besar harapan kami, Bapak Menteri dan jajarannya berkenan mendukung program ini, sehingga pada 2024 nanti masalah tanah bagi ex-kombatan, tapol, napol, dan korban konflik di Aceh dapat kita selesaikan. Demikian sambutan dan harapan dari kami. Semoga berkenan dan dapat menjadi penguat semangat kita untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tanah, utamanya di Aceh. Dan kepada masyarakat Aceh yang mendapat sertifikat ini, kami ucapkan selamat. Dengan adanya sertifikat tanah ini, tentunya tidak ada lagi keraguan soal status tanah yang Bapak Ibu miliki. Semoga situasi ini membuat Bapak Ibu lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih Bapak Menteri, terima kasih juga kepada semua pihak yang telah melancarkan program sertifikasi ini. Semoga perjuangan kita melindungi hak
warga atas kepemilikan tanahnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyeldi Ansyarullah SP. Kami silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Jalil. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Aceh, Gubernur Provinsi Riau, yang tadi telah memberikan sambutan di depan kita bersama. Selanjutnya, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Aceh dan Provinsi Riau. Selanjutnya yang kita hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat beserta dengan jajaran, dan Kepala Kantor BPN Provinsi Aceh dan Provinsi Riau. Selanjutnya hadir bersama kami pada kesempatan ini Bapak Wali Kota Padang. Selanjutnya yang kami banggakan, yang kami cintai, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai penerima sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan juga di Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat bering salam buat Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita semua menyadari bahwa tanah merupakan rahmat dan karunia dari Tuhan yang begitu besar. Kita semua berasal dari tanah dan suatu saat juga akan kembali ke tanah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghadirkan sebesar-besarnya kebahagiaan di atas tanah tersebut sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan jajaran yang telah menghadirkan kebahagiaan kepada masyarakat dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah melalui program PTSL tahun 2021. Tanah selain fungsinya yang bernilai ekonomis, di dalamnya juga mengandung nilai magis, religius, dan yang terpenting adalah tanah menjadi perekat sosial. Faktor yang menghadirkan perdamaian, faktor yang kemudian mendatangkan kesejahteraan secara kolektif. Oleh karena itu, peran Kementerian ATR BPN ini menegaskan fungsinya sebagai alat negara untuk mewujudkan tanah sebagai sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Pak Menteri dan terima kasih kepada Kepala Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan juga Kepala Wilayah BPN Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Sertifikat yang dibagikan ini adalah sebanyak 5.000 sertifikat hak atas tanah secara virtual tersebar di kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan secara langsung
pada hari ini sebanyak 85 sertifikat untuk Kota Padang, kemudian Mentawai, dan Tanah Datar. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL ini. Dengan komitmen kita sampai ke tingkat kabupaten kota, kelurahan, RW, dan RT untuk senantiasa terus secara bersama-sama mensosialisasikan program ini kepada masyarakat di tempat masing-masing. Program ini juga merupakan program strategis nasional yang berfungsi untuk mengurangi sengketa tanah yang terjadi sebab sertifikat menjadi dasar bukti kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum dan kuat. Kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait agar berperan aktif dalam mensukseskan program ini, khususnya kepada para bupati, wali kota, camat, wali nagari, dan lurah, kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, mengawal penyelenggaraan program ini, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah, agar dipergunakan dengan baik dan benar. Kami juga mengajak kepada kita semua, mari jadikan momentum penyerahan sertifikat hak atas tanah ini sebagai tonggak untuk menyatukan gerak langkah kita, guna semakin merapatkan barisan dalam rangka bersatu padu, guna pembangunan di segala bidang, agar Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini semakin maju dan madani di masa-masa mendatang. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, demikian sambutan ini. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru, serta kita semua selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gubernur Riau atau yang mewakili, dan seluruh hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah bagian dari program PTSL. Target pemerintah ingin mensertifikatkan dan mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia. Jika tercapai, kami punya ambisi yang besar, mudah-mudahan tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia bisa terdaftar. Itu adalah merupakan janji atau komitmen Bapak Presiden. Mudah-mudahan bisa kita capai. Nah, pada tahun ini walaupun COVID, insya Allah kami akan mendaftarkan lebih dari 7 juta, bahkan mungkin 8 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Walaupun ada COVID. Tahun 2019 sebelum COVID, BPN berhasil mendaftarkan 11,2 juta tanah di seluruh Indonesia. Untuk itu, terima kasih sekali. Pertama adalah kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah ikut mendukung program PTSL ini. Juga terima kasih kepada seluruh insan BPN yang telah bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat, sehingga dari hari ke hari pelayanan Badan Pertanahan Nasional semakin baik. Ibu Bapak yang telah menerima sertifikat pada hari ini, pertama saya ingin mengucapkan selamat atas telah diterimanya sertifikat sebagai tanda bukti hak
atas tanah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sertifikat ini akan mengurangi, seperti Bapak Gubernur kemukakan tadi, potensi konflik pertanahan. Dengan adanya sertifikat, Bapak dan Ibu telah mengetahui secara pasti tanahnya di mana, batasnya di mana, luasnya berapa, dan dibuktikan dengan sertifikat. Yang kedua, tentu kita tahu bahwa sertifikat ini yang telah Bapak terima, Pak Ibu terima adalah surat berharga. Surat berharga ini bisa digunakan untuk jaminan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal. Ini juga salah satu tujuan pemerintah mempercepat sertifikat. Karena selama ini banyak saudara-saudara kita yang punya tanah tapi tidak punya sertifikat, mereka tidak bisa pergi ke perbankan walaupun ingin berusaha misalnya. Nah, maka mereka terpaksa menggunakan jasa rentenir yang harganya, bunganya biasanya sangat mahal, bisa sampai ratusan %. Pemerintah di satu pihak menyediakan sertifikat kepada bapak dan ibu-ibu atas tanah bapak dan ibu miliki. Di pihak yang lain, pemerintah terus menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat. Di waktu Pak Jokowi menjadi presiden, suku bunga usaha rakyat adalah 22%. Kemudian diturunkan terus, hari ini suku bunga kredit usaha rakyat adalah 6%. Bahkan untuk pertanian sedang diusahakan untuk menjadi 3%. Jadi di satu pihak, bapak-bapak dan ibu yang punya tanah diberikan sertifikat sebagai surat berharga yang bisa menjadi jaminan perbankan. Di pihak yang lain, pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat ke yang suku bunga yang cukup murah. Dengan demikian diharapkan bahwa Bapak yang punya semangat wirausaha, mau berusaha, bisa menggunakan sertifikat yang diberikan ini untuk mendapatkan akses kredit. Cuman seperti tadi nasihat dari Pak Gubernur yang telah bicara sebelumnya, kalau Bapak Ibu menggunakan sertifikat untuk pinjam uang di perbankan, tolong hati-hati betul. Jangan sampai kemudian ada sertifikat pergi ke perbankan, kemudian pinjam uang untuk kepentingan konsumtif. Untuk beli TV, beli motor, beli produk-produk yang sifatnya konsumtif. Kalau ini dilakukan, maka saya khawatir nanti akan berhasil atau tidak akan berhasil atau bahkan berhasil menjadi dampak yang negatif. Tanahnya hilang, uangnya tidak bermanfaat. Tapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan tanah ini atau sertifikat ini untuk dengan hati-hati, dengan menghitung baik-baik, meminjam uang yang seperlunya, membayar tepat pada waktunya, maka insya Allah sertifikat ini bisa menjadi modal bagi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Hal yang lain saya ingin ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari ibu-ibu bupati, wali kota yang telah membantu, misalnya salah satu adalah mengurangkan atau menghilangkan biaya BPHTB untuk pendaftaran pertama. Karena kami mendapatkan di berbagai daerah biaya hak perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB tersebut bagi orang-orang masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat yang kurang mampu, dianggap beban yang berat. Oleh sebab itu, terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu Bupati yang telah, wali kota yang telah meringankan BPHTB atau menghapusnya atau menjadikan BPHTB 0 untuk pendaftaran pertama, itu sangat membantu masyarakat mendapatkan sertifikat. Pengalaman yang ada selama ini, kalaupun mereka tidak mensertifikatkan tanahnya, kalau mereka tidak mensertifikatkan tanahnya, BPHTB juga tidak masuk. Tapi begitu telah disertifikatkan tanahnya, paling sedikit Bapak dan Ibu telah punya data pertanahan yang baik. Jika nanti dalam rangka efisiensi, efektivitas PBB akan jauh lebih mudah. Apalagi kalau misalnya nanti semua pendaftaran telah lengkap, seperti dilaporkan Kanwil Aceh tadi di Kota Langsa.
Data pertanahan itu kami akan share dengan Bapak dan Ibu Wali Kota dan Bupati, dan data pertanahan itu akan bagus sekali dalam rangka perencanaan wilayah, dalam rangka tata ruang, dan dalam rangka program-program pembangunan yang Bapak Ibu Bupati Wali Kota laksanakan. Oleh sebab itu, terima kasih sekali Bapak yang telah menghapuskan BPHTB atau menguranginya. Kalau yang belum, mungkin ada baiknya untuk dipertimbangkan. Terima kasih sekali kepada pemerintah Aceh yang telah menyediakan dana alokasi dari APBD untuk mendukung program pendaftaran tanah ini, terutama bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dengan bantuan pemerintah daerah, maka akan memudahkan mereka mendapatkan sertifikat tanah. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh insan BPN. Terus bekerja yang terbaik, berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tunjukkan bahwa BPN dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Pelayanan kita kepada masyarakat dan bidang pertanahan akan membantu masyarakat untuk berbagai kepentingan mereka, baik peralihan hak, pembagian waris, dan juga dalam rangka mereka mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi amal sosial bagi kita, bagi seluruh masyarakat yang memerlukan layanan dari kantor pertanahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fishal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kodrat iradat-Mu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual. Semoga sertifikat-sertifikat ini bisa menjadi wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian dan ketenteraman. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunlah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Riau, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting. Mari sini, sertifikatkan tanahmu
janji semata, pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya.